Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 992 sayangnya. Dimas Wu dan Ari Sugong melancarkan pukulan keras satu sama lain hampir pada saat yang bersamaan. Dimas Wu menebaskan Heaven Demon Sword-nya, Shadow Sword langsung menghancurkan udara dan menebas langsung ke arah Ari Sugong. Begitu telapak tangan Ari Sugong dikeluarkan, dalam sekejap, telapak tangan besar itu menyapu udara, berubah menjadi cahaya merah terang, menyerang Dimas Wu dengan potensi menghancurkan. Cahaya merah menyilaukan menutupi langit, seperti dinding berwarna merah darah, bergerak menuju ke Heaven Demon Sword Dimas Wu dengan kecepatan yang sangat cepat. Duar. Mendengar suara keras ledakan, dinding merah berwarna darah bertabrakan dengan bayangan pedang itu. Seluruh dunia bergejolak, langit yang iwas tampaknya benar-benar rusak, langit yang sangat luas itu seakan-akan tidak asli, pemandangan yang luas tampaknya memiliki halusinasi, adegan-adegan yang mengejutkan muncul dengan cepat. Cahaya merah dan cahaya keemasan meledak, menerangi seluruh dunia, asap setelahnya menyapu di sekitarnya, medan perang menjadi pusat badai, semuanya tidak terlihat, hanya ada aura kekuatan yang sangat kuat tersapu ke segala arah, menghancurkan dunia. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu merasa takut dan kaget, akhir dari gelombang udara yang menakutkan itu telah memengaruhi mereka. Tetapi mereka masih di bawah perasaan tegang dan menatap medan perang itu dengan saksama. Mereka ingin melihat pertempuran ini, hanya saja medan pertempurannya cukup kacau. Sinar yang menyinari segala arah, roh jahat dan roh malaikat semuanya terlihat pudar. Semua jenis gelombang kekuatan terbang dan bergelonjak. Orang-orang tidak dapat melihatnya dengan jelas seperti apa kedua serangan mereka setelah benturan hebat tersebut. Mereka tidak dapat melihat pusat badainya yaitu Dimas Wu dan Ari Sugong. Semua orang tidak tahu bagaimana situasi pastinya dalam pertempuran saat ini. Bahkan Kaisar Mingyue, orang yang lebih kuat sekalipun, dia juga merasa linglung, dia tidak tahu tentang situasi di medan perang saat ini, sama seperti yang lain. Hingga gelombang udara yang menderu itu perlahan-lahan menghilang. Situasi di lapangan dilihat dengan jelas oleh mata orang-orang di sana. Semua orang melihat bayangan pedang emas Dimas Wu dan telapak tangan merah besar Ari Sugong masih bertahan. Hanya saja kedua serangan itu sedikit pecah dan hancur. Cahaya keemasan dan cahaya merah yang terang saat ini seperti bola lampu dengan kondisi fisik yang buruk. Mereka terus berkedip. Keduanya tidak terkalahkan. Hasil akhirnya masih belum diketahui. Orang-orang yang menonton pertandingan itu masih merasa gugup, akhirnya masih tidak pasti, mereka tidak berani merasa lega sejenak, namun, orang-orang yang hadir dari Istana Awan merasa gugup, pandangan mata mereka masih bersinar terang, mereka semua percaya bahwa Ari Sugong lebih kuat daripada Dimas Wu, mereka akan menunggu kemenangan Ari Sugong, mereka berharap pertempuran ini cepat berakhir. Hanya ada ketegangan dan kekhawatiran yang tersisa di hati Taoti, matanya tertuju pada Dimas Wu, meskipun Dimas Wu untuk sementara waktu berhasil menahan serangan telapak tangan Ari Sugong, tapi Taoti dapat melihat dengan jelas bahwa wajah Dimas Wu yang terlihat kelelahan, bahkan tangannya yang memegang pedangnya sedikit bergetar, jelas pertahanannya kali ini terlihat sangat sulit, dia hampir tidak bisa menahannya, hati Taoti juga segera merasa hancur. Di sisi lain, Ari Sugong masih memiliki ekspresi tenang di wajahnya, dia bisa menghadapinya dengan mudah, namun, ada sedikit tekanan di hatinya, sorot mata Dimas Wu juga sedikit berubah, kemudian bibir merahnya berbisik kepada Dimas Wu dengan tenang, kamu bisa bertahan begitu lama di bawah telapak tanganku, kamu cukup hebat. Menurut dugaan Ari Sugong, Dimas Wu tidak akan bisa menahan serangan telapak tangannya. Namun kini Dimas Wu tidak hanya menahannya, tapi bahkan bisa sedikit menghancurkan telapak tangannya. Hal ini menunjukkan bahwa Ari Sugong terlalu meremehkan kekuatan Dimas Wu saat ini. Dia merasa sangat terkejut. Dimas Wu menggertakkan giginya dengan erat dan menatap Ari Sugong.
dia perlahan-lahan berbicara dalam berkata demi kata, dapat tetap baik-baik saja di bawah serangan Heaven Demon Sword-ku, kamu juga cukup kuat. Ketika Aris Sugong mendengar kata-kata itu, ekspresinya tertegun, kemudian dia berkata dengan nada dingin, masih kecil tapi sudah sombong. Berbicara sampai sini, nada bicaranya berubah tiba-tiba, kemudian dia dengan tegas berkata, namun, jika kamu berani bersikap sombong di depanku, maka sama saja kamu sedang mencari kematianmu sendiri. Setelah mengucapkan itu, tubuh anggun Aris Sugong tiba-tiba naik ke langit, dia berubah menjadi cahaya merah dan terbang ke atas, aura megah di tubuhnya meledak setelah itu. Saat auranya meledak, cahaya telapak tangan merahnya yang bertahan juga meledak dengan hebat, bayangan pedang emas di Dimas Wu hancur oleh ledakan itu dan lenyap seketika. Seluruh tubuh Dimas Wu juga terkejut hingga terdorong mundur karena serangan yang kuat ini. Dan pada saat ini, Aris Sugong di udara, dengan kekuatan langit dan bumi yang sangat kuat, bergegas menuju Dimas Wu. Langit yang bergetar, sosok merahnya, berubah menjadi cahaya merah yang menutupi langit dan matahari, melintasi dan menabrak Dimas Wu. Aura Aris Sugong terlalu kuat, serangannya terlalu ganas. Aura pembunuhnya terlalu kuat, dia bergegas turun, seperti langit yang runtuh, membuat Dimas Wu tidak bisa menghindar. Ketika Dimas Wu melihat ini, hatinya merasa kaget, dia buru-buru menghentikan langkahnya yang mundur, dia menggenggam Heaven Demon Sword dengan kedua tangan, menebas cahaya merah besar yang datang tiba-tiba. Tiba-tiba, kekuatan cahaya pedang emas di udara muncul. Cahaya pedang yang tajam menghancurkan gelombang udara yang bergelonjak, kekuatan yang dapat menghancurkan dunia itu menyambut Aris Sugong. Duar. Lampu merah yang dikeluarkan Aris Sugong berubah menutup langit, dengan kekuatan tidak bisa ditahan, dia bergegas turun dan bertabrakan dengan keras bersama kekuatan cahaya pedang emas Dimas Wu. Setelah beberapa saat, dunia seakan-akan meledak, suara ledakan terdengar keras, langit seakan-akan runtuh dan semuanya musnah. Cahaya pedang emas Dimas Wu bertabrakan seketika, langsung runtuh dan menghilang ke dalam udara. Sedangkan cahaya merah terang masih bersinar dengan terang. Sosok ramping Aris Sugong Sun memancarkan cahaya merah, dia seperti matahari besar yang terik. Setelah menembus cahaya pedang emas Dimas Wu, dia masih terus menuju ke arah Dimas Wu. Ekspresi wajah Dimas Wu berubah, detak jantungnya seketika menjadi kacau, seketika dia mundur dengan cepat, kemudian menarikan Heaven Demon Sword di tangannya, menebas dengan panik ke arah cahaya merah yang bisa menghancurkan segala hal itu. Cahaya emas Heaven Demon Sword bersinar, Dimas Wu terus menebasnya dan memotongnya. Cahaya emas Heaven Demon Sword menjadi semakin terang, terdapat cahaya pedang yang tidak terhitung jumlahnya, terus bergerak dengan keinginan membunuh di udara. Akhirnya dia membentuk jaring cahaya pedang keemasan dengan penuh aura pembunuh yang kuat, jaring pedang besar menuju ke arah Aris Sugong yang seperti matahari yang terik. Duar. Jaring cahaya pedang emas menghancurkan langit, seperti bambu yang pecah, hingga akhirnya bertabrakan dengan cahaya merah yang menutupi langit, menyebabkan guncangan yang lebih hebat di langit dan bumi. Suara besar menembus langit, gelombang udara yang megah mengaduk langit tinggi, awan dan kabut di langit tersapu, angin menderu dengan kencang, seluruh udara berada dalam kekacauan, lapangan besar itu hampir terguncang hingga terbalik. Sebuah serangan bisa membuat langit terbalik dan tanah hancur. Ini bukan iagi tabrakan kekuatan yang sederhana, tetapi sebuah pertempuran kekuatan langit dan bumi, juga kehancuran alam. Orang-orang yang berada cukup jauh dari sana, tapi masih banyak orang yang terguling oleh karena gelombang udara yang besar itu. Hati mereka melonjak dan bergetar, tidak bisa berkata-kata. Kegembiraan, ketegangan, ketakutan, keterkejutan, kesenangan, kegilaan, semua jenis emosi tergabung menjadi satu, menenggelamkan semua orang. Di medan perang, udara yang kacau sepertinya terkena lemparan bom yang tidak terhitung jumlahnya. Suara letusan itu tidak ada habisnya. Jaring cahaya pedang emas besar milik Dimas Wu terus meledak, tampaknya dia akan meledak untuk waktu yang lama, hingga akhirnya menghilang. Kamu masih terlalu muda,
jika aku memberimu lebih banyak waktu lagi, mungkin kamu bisa lebih kuat. Suara Ari Sugong terdengar di udara yang kacau itu, bergema di dunia yang iwas. Dengan cepat setelah itu, langit tiba-tiba berubah warna. Suara dingin Ari Sugong terdengar lagi, sayangnya, kamu tidak punya waktu lagi. Begitu suara itu terucap, keadaan seluruh medan perang menjadi berubah. Cahaya keemasan telah benar-benar dimusnahkan, hanya ada cahaya merah menyilaukan yang tersisa di dunia yang besar itu, cahaya merah yang menyelimuti dunia dan menjadi satu-satunya yang berkuasa saat ini. Ari Sugong adalah cahaya merah yang menguasai dunia itu. Cahaya merah itu menekan lagi, menghancurkan gunung dan sungai, menghantam Dimas Wu. Keadaan Dimas Wu benar-benar kacau, cahaya merah terlalu kuat dan menyelimuti seluruh pemandangan. Dia tidak punya tempat untuk melarikan diri dan tidak bisa mengelak, dia hanya bisa menjadi seperti orang gila, melambai Heaven Demon Sword dengan cepat dan terus-menerus, satu tebasan demi satu terus menyerang cahaya merah besar itu. Setiap cahaya pedang yang dimiliki Dimas Wu masih memiliki kekuatan sangat kuat, tetapi ketika dia bertemu dengan cahaya merah yang juga kuat itu, cahaya pedangnya menjadi lemah. Semua cahaya pedang yang dikeluarkannya akan hancur begitu menyentuh cahaya merah itu. Cahaya merah tidak terhentikan, seakan-akan dapat mematahkan 10.000 pedang yang ada, menghancurkan segalanya, terus menekan Dimas Wu. Setiap pedang yang ditebas Dimas Wu terasa sia-sia. Pada saat ini, dia merasakan dirinya sangat kecil. Dalam menghadapi cahaya merah yang menutupi langit dan matahari ini, dia merasa dirinya sangat tidak berguna, sangat lemah. Duar. Pada akhirnya, cahaya merah tenang itu menerobos segalanya dan menghantam Dimas Wu dengan kuat. Bro. Dimas Wu langsung memuntahkan darah. Darahnya itu seperti pilar, menyembur ke udara. Pada saat yang sama, tubuh Dimas Wu seperti bola meriam yang keluar dari udara, terbang mundur ke belakang. Yang memukul dirinya adalah cahaya merah itu adalah telapak tangan Ari Sugong yang tidak terkalahkan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.